ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi keperawatan komunitas, yaitu materinya ada 6. Kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengantar kesehatan komunitas 1. Masuk pada pengertian sehat, di mana menurut WHO adalah sehat keadaan sempurna meliputi sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial dan spiritual. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Di mana sehat berarti suatu keadaan dinamis, di mana individu dapat menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan, internal seperti psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit, dan lingkungan eksternal seperti lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, dalam mempertahankan kesehatannya. Perilaku sehat mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan, di mana pengertian pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan didapatkan dari indera penglihatan dan pendengaran. Terkait kesehatan, pengetahuan kesehatan meliputi apa yang dia ketahui individu terkait cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait atau mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengetahuan untuk menghindari kecelakaan. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu sikap, di mana sikap juga merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat atau emosi dan emosi yang bersangkutan. Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sehat. Yang pertama ada faktor predisposisi, yang kedua ada faktor pemungkin, yang ketiga ada faktor penguat. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku sehat. Yang pertama ada niat, yang kedua dukungan sosial, yang ketiga akses informasi. Selanjutnya kita masuk pada materi sakit. Karena tadi kita sudah bahas terkait sehat, sekarang kita masuk pada pengertian sakit. Sakit menurut Frankis adalah suatu keadaan tidak menyenangkan yang menimpa seseorang, sehingga menimbulkan gangguan dalam beraktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, dan maupun sosial. Jadi persepsi sakit, yang pertama itu adalah seseorang merasa sakit atau kesakitan setelah diperiksa dan dinyatakan menderita sakit. Poin kedua, seseorang merasa sakit tetapi setelah diperiksa ternyata individu tersebut tidak menderita sakit atau tidak mengalami penyakit. Poin ketiga, seseorang tidak merasa sakit tetapi sebenarnya individu tersebut sedang mengidap sakit. Poin keempat, seseorang tidak merasa sakit dalam tubuhnya. Setelah kita bahas terkait sehat dan sakit, kita masuk pada keperawatan kesehatan masyarakat, di mana adalah suatu bidang dalam keperawatan kesehatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara kesinambungan.
tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Pelayanan tersebut ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Melalui proses keperawatan meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga dapat mandiri dalam upaya kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu konsep dasar keperawatan komunitas. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan sosial. Masuk pada tujuan keperawatan komunitas. Pelayanan yang pertama, pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok. Dan yang kedua, pelayanan kesehatan menyeluruh yang dapat mempengaruhi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Masuk pada 4 komponen dasar paradigma. Yang pertama manusia, kedua kesehatan, ketiga lingkungan, dan keempat keperawatan. Selanjutnya masuk pada materi ketiga, yaitu pengertian indikator, karakteristik, dan perilaku hidup sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan istilah sehat adalah dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal, bahkan benda mati pun seperti kendaraan bermotor atau mesin jika dapat berfungsi secara normal, maka seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam keadaan sehat. Adapun indikator sehat terbagi atas 10. Masuk pada karakteristik dan perilaku sehat. Karakteristik sehat adalah adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Adapun perilaku sehat, yang pertama minum seimbang, 2 olahraga teratur, yang ketiga tidak merokok, yang keempat tidak minum minuman keras atau narkoba, yang kelima istirahat yang cukup, dan yang keenam mengendalikan stres. Selanjutnya masuk ke materi keempat, di mana materinya itu konsep dasar keperawatan komunitas. Pengertian komunitas menurut WHO mendefinisikan komunitas adalah suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat satu sama yang lainnya. Keperawatan kesehatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini perawat melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang ISPA pada anak, merokok remaja atau diabetes. Poin selanjutnya ada kerjasama. Berbagai persoalan kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik dan menjadi ancaman bagi lingkungan masyarakat luas. Adapun pelayanan kesehatan komunitas, yang pertama sekolah atau kampus, kedua lingkungan kesehatan kerja, yang ketiga lembaga perawatan kesehatan di rumah, yang keempat lingkungan kesehatan kerja lainnya.
Masuk pada materi kelima, yaitu pengertian keperawatan komunitas. Menurut WHO, keperawatan komunitas adalah bidang perawat khusus yang merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, memperbaiki lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan yang mempunyai masalah di mana hal itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Masuk pada tujuan dalam fungsi keperawatan komunitas. Yang pertama adalah tujuan keperawatan komunitas, dan yang kedua adalah fungsi keperawatan komunitas, di mana tujuan keperawatan komunitas terbagi atas dua. Yang pertama, pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok. Terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Poin kedua, perhatian langsung terhadap kesehatan keseluruhan masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok. Poin kedua, fungsi keperawatan komunitas terbagi atas 3 poin. Yang pertama, memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi kesehatan masyarakat dan keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan. Poin kedua, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya. Masuk pada strategi intervensi keperawatan terbagi atas 3. Yang pertama, proses kelompok. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, kerjasama. Kita masuk pada pengertian CHN. Adalah sebuah sistem di mana kepanjangan dari CHN itu sendiri yaitu Community Health Nursing. Health Nursing adalah sebuah sistem dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk mempromosikan dan melestarikan kesehatan penduduk serta masyarakat yang melalui upaya promotif dan preventif dengan tidak melupakan tindakan kuratif dan rehabilitatif, sehingga diharapkan masyarakat mampu mengenal, mengambil keputusan dan dalam memelihara kesehatannya. Masuk pada poin terakhir, yaitu proses pelaksanaan keperawatan komunitas, di mana merupakan suatu bidang khusus keperawatan yang merupakan gabungan dari ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu sosial yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6, di mana materinya itu prinsip keperawatan komunitas dan teori model konsep keperawatan komunitas. Prinsip dasar keperawatan komunitas ada beberapa poin. Yang pertama, kemanfaatan semua tindakan dalam asuhan keperawatan harus memberikan berbagai manfaat yang besar bagi komunitas. Yang kedua, kerjasama dengan klien dalam waktu yang panjang dan bersifat berkelanjutan, serta melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Poin selanjutnya yang ketiga, secara langsung asuhan keperawatan diberikan secara langsung mengkaji dan intervensi klien dengan lingkungan termasuk lingkungan sosial, ekonomi, serta
fisik mempunyai tujuan utama peningkatan kesehatan. Yang keempat, keadilan tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas dari kelima. Otonomi klien atau komunitas diberikan kebebasan dalam memilih atau melaksanakan beberapa alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Kita masuk pada poin kedua, yaitu konsep keperawatan komunitas. Adapun pengertiannya, keperawatan kesehatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Ada kegiatan praktek keperawatan komunitas terbagi atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Itu saja terkait penjelasan saya terkait 6 materi dalam keperawatan komunitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.